Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi untuk program trading modal $1 ataupun 100 sen pada video ketiga ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video pertama dan kedua, silahkan dicek dulu agar nanti dia bisa bersambung terus ya. Oke, memasuki video ketiga ini, posisi saldo saat ini sudah 400 dan sekarang ini fokusnya di step ketiga, yaitu 400 menuju 800 ya. Untuk step 1 sudah selesai, step 2 juga sudah realisasi pada tanggal 10 yang estimasinya tanggal 14 ya. Jadi walaupun ada kelebihan, artinya lebih cepat dari yang diestimasikan, itu hanya akan menjadi tabungan kira-kira seperti itu di saat nanti kondisinya loss ya. Jadi ini memang termasuk toleransi juga yang saya buat sehingga kita bisa tidak terlalu terburu-buru ya, tidak terlalu terburu-buru. Dan seperti contoh saat ini pada step 3 400 ke 800 ini saya estimasikan tercapainya tanggal 16 bulan April 2026 ya. Dan hari ini hari Senin tanggal 13, masih ada 3 hari lagi ya. Jadi tetap santai tapi tetap terfokus gitu ya. Jelas waktu estimasi yang kita buat. Oke. Jadi di sini coba kita cek lagi riwayatnya. Akun ini dimulai pada tanggal 8 hingga hari ini. Di sini ada kesalahan sedikit kemarin ya, hari Minggu. Rencananya saya mau internal transfer 170 sen ya untuk trading di Bitcoin. Ternyata salah ambil dari akun ini ya. Maksudnya dari akun yang lain salah ambil dan kemudian saya kembalikan lagi ya. 170 saya internal transfer, ternyata salah dan saya masukkan kembali ke sini. Jadi ini tidak ada masalah sebenarnya. Depositnya masih tetap 100 ya, 100 sen. Dan posisi terakhir kalau tidak salah di video kedua saya lihatkan posisi USD JPY ini hanya close sekitar 39 sen saja karena pada waktu itu harga tiba-tiba melorot ya. Langsung saya close semua. Kemudian ada tambahan sedikit di Euro USD 261. Intinya totalnya tercapai saldo ataupun tercapai keuntungan totalnya 300 dari modal awal 100 gitu ya. Sehingga saldo saat ini 400. Pada saat posisi saldo di bawah 400 sebelumnya ini, dari 100 ke 200, kemudian 200 ke 400, hingga saat ini 400 menuju 800, ini posisi lotnya layar gitu ya. Jadi tapi harus jelas batasannya. Misalnya seperti saat ini juga, seperti yang saya sampaikan pada video kedua, di posisi ini di step 3 ini saya merisikokan 200 ya. Jadi kalau minusnya di atas ini totalnya 200 akan cut loss. Memang dari hitung-hitungan di sini juga sudah jelas ya di posisi stop lossnya. Yang 0,13 ini sudah SL di break even, jadi tidak ada risiko. Yang 0,57 ini SL-nya 350 poin atau 35 pips, sehingga apabila SL memang 200 ya. Oke.
Nanti di posisi-posisi berikutnya seiring saldonya bertambah, misalnya sudah di atas 800 atau di atas 1000 gitu ya, itu kita akan semakin disiplin lagi, semakin ketat lagi manajemennya, hanya dengan satu entry supaya tidak salah dalam menentukan risiko ya. Karena kunci keberhasilannya di sini adalah tetap manajemen yang ketat. Oke, sekarang coba kita bahas entry pointnya. Saat ini saya masuk, ini posisi 0,13-nya di opennya hari Jumat kemarin ya. Jadi ini kena gap tadi ke bawah, jadi langsung profit, dan ini 0,57 baru masuk. Hari Senin ini di re-entry CSAK H1. Walaupun di sini tidak ada candle ya. Tidak ada candle, tapi ini sudah kita anggap CSAK karena close-nya ini sudah di low BB. Jadi sekarang re-entry ya, re-entry CSAK, ataupun boleh dibilang re-entry momentum karena ini close-nya di luar BB. Dan ini seperti yang saya sampaikan pada video pertama, terkonfirmasi di M15 ya, dan di M5. Kemudian dari semua ini setupnya adalah MHV di time frame H4 Euro USD ya. Karena di sini bertepatan terjadi ekstrim di time frame H1 ya. Ekstrim di sini. Jadi ini sama seperti entry pertama pada Euro USD juga, yaitu MHV di H1 dan ekstrim di M15 sebagai konfirmasi. Di sini adalah di H4 MHV-nya, ekstrimnya di H1 ya. Lebih jelas juga di M30 ya. Jadi H1 dan M30 itu bisa sama-sama kita gunakan. Oke. Kemudian sebenarnya untuk entry MHV ini boleh dikatakan risikonya lebih tinggi dibanding kita entry di re-entry, setup re-entry. Akan tetapi ini saya tetap ambil MHV ini walaupun saya tahu risikonya lebih tinggi, karena memang saat ini adalah di re-entry weekly ya. Jadi weekly-nya saat ini memang re-entry CSAK ya. Ini setup lengkap, ekstrim CSAK, re-entry CSAK. Walaupun memang di sini di time frame monthly ini sedang re-entry momentum buy, tapi paling tidak walaupun re-entry buy di MN, di W1 ini paling tidak nanti harus turun dulu ke bawah untuk ekstrim lagi, baru kemudian lanjut re-entry MN-nya. Jadi semua time frame dengan BBMA itu bisa kita baca kira-kira arahnya mau kemana gitu ya. Itulah alasannya kenapa saya katakan bahwa sebenarnya entry ataupun re-entry yang dipelajari di BBMA Basic dengan kode REE ya, RRE dan REM itu sudah cukup bagi kita. Dan MHV dengan konfirmasi satu time frame di bawahnya terjadi ekstrim. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Poinnya adalah mengulang kembali dari video pertama yaitu tentang bagaimana kita cukup percaya saja dengan setup BBMA yang terkonfirmasi. Kemudian yang pada video kedua kita disiplin setelah membuat planning ya, seperti yang ini. Jadi kita fokus saja mengikuti yang ini, dan setiap naik step, misalnya kita naik step 2, kita risikokan yang kita dapatkan di step 1. Begitu kita di step 3 seperti sekarang, yang saya risikokan adalah apa yang saya dapatkan di step 2, yaitu profit 200. Jadi kita boleh salah, tapi kalau salah jangan langsung MC. Kalau salah kita turun setingkat saja, misalnya seperti ini di tahap 3 ini saya nanti salah, maka saya akan turun ke step 2 saja, bukan dari 0. Jadi dengan demikian semakin misalnya kita di posisi step 8, contoh di step 8
untuk MC maka kita harus salah secara berturut-turut 8 kali ya. Kalau tidak berturut-turut dia hanya seperti turun satu tangga, naik lagi, kira-kira seperti itu. Dengan demikian maka target $2.000 di step 11 bisa tercapai. Oke, demikian untuk video ketiga ini, hanya sekedar mengulang prinsip yang kita jelaskan di video pertama dan video kedua. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.